Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Nurul Arafah. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Robert Solow dalam mata perkuliahan Teori Ekonomi Makro. Sebelum saya menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Robert Solow, saya akan membahas sedikit mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki makna suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB, produk domestik bruto, pada suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari persentase kenaikan tingkat pertumbuhan penduduk. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan di mana meningkatnya produksi barang dan jasa untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi ini tidak memperhatikan perbaikan pada setiap kelembagaan maupun sikap. Lalu ada teori pertumbuhan neoklasik. Sebelumnya, dalam pembahasan pertumbuhan ekonomi memiliki berbagai macam teori, dan salah satunya yaitu teori pertumbuhan neoklasik, di mana teori pertumbuhan neoklasik ini merupakan teori dari perkembangan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana teori pertumbuhan neoklasik ini memiliki makna memperlihatkan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain dari pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk yang mengalami pertambahan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori pertumbuhan neoklasik ini merupakan teori yang tidak memperlihatkan dari jumlah penduduknya, mau dia berapa banyak, tidak memperlihatkan dalam hal tersebut, melainkan teori pertumbuhan neoklasik ini lebih berfokus pada faktor-faktor produksinya. Dalam teori neoklasik ini dapat dikatakan memiliki pengertian yang lebih lengkap dibandingkan teori-teori sebelumnya. Selain itu, teori neoklasik ini merupakan teori yang dapat dikatakan relevan dalam keadaan saat ini, seperti kewirausahaan ataupun investasi, salah satu contohnya. Dan salah satu tokoh yang mengemukakan mengenai pertumbuhan ekonomi dalam teori neoklasik ini yaitu Robert Solow, di mana Robert Solow ini mengemukakan bahwa jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam produksi, yang artinya semakin tinggi tingkat tabungan, maka tingkat modal ataupun hasil dari output nantinya pun akan semakin tinggi. Lalu ada hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Robert Solow, yang pertama yaitu ada pertumbuhan modal atau akumulasi modal, di mana modal ini merupakan faktor utama dari pertumbuhan ekonomi, yang terdiri dari human capital atau modal manusia, seperti kesehatan, pendidikan, maupun keahlian. Lalu ada modal fiskal dan modal sosial. Kemudian ada pertumbuhan teknologi atau teknologi modern, di mana pertumbuhan teknologi ini dapat dikatakan semakin canggih tingkat teknologinya, maka pertumbuhan ekonominya pun akan semakin memadai. Lalu ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat secara umum. Yang terakhir ada hasil atau output, di mana hasil atau output ini didapat dari kerjasama antara tenaga kerja dan modal. Selain itu, dalam teori pertumbuhan neoklasik ini, tenaga kerja merupakan sumber atau faktor yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan pendapatan per kapita. Namun,
pertumbuhan ekonomi tanpa adanya teknologi yang memadai tidak akan memberikan hasil positif pada pertumbuhan ekonomi nantinya. Jadi, untuk memajukan pertumbuhan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal, perlu adanya kerjasama antara teknologi, tenaga kerja, dan modal itu sendiri untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini mengenai teori pertumbuhan ekonomi yang dapat atau dikemukakan oleh Robert Solow, yaitu berdasarkan analisis klasik, Robert Solow berpendapat bahwa perekonomian yang berada pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dan tingkat pencapaian guna penuh full utilization dari faktor-faktor produksinya. Maka dapat ditarik kesimpulan atau garis secara sederhana, teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Robert Solow ini lebih cenderung kepada faktor-faktor produksinya, seperti hasil atau output, tenaga kerja, pertumbuhan teknologi atau teknologi modern, dan pertumbuhan modal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.